Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ashkurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Yang kami hormati seluruh wali siswa khususnya kelas 9 SMP Muhammadiyah Tigawaru. Semoga jenengan semuanya dalam keadaan sehat, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan di dalam membersamai anak-anak selama pembelajaran di rumah. Bapak Ibu hadirin, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan perubahan pola, khususnya di ujian sekolah kelas 9 di tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, landasan kami adalah surat edaran dari Dinas Kabupaten Sidoarjo setelah berlakunya PKKM, yaitu pembatasan komunikasi, pembatasan interaksi sosial, yang salah satunya adalah terkait dengan kegiatan sekolah anak-anak kita, sehingga untuk pembelajaran daring kita diwajibkan untuk melakukan daring sampai dengan di akhir tahun ajaran, yaitu di bulan Juni. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin, terkait dengan edaran dari pimpinan cabang Muhammadiyah Waru, melihat perkembangan di masyarakat, kemudian melihat dari faktor-faktor yang kemudian muncul surat edaran di bulan Maret kemarin bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Waru membuat edaran sebelum PTM, yaitu pembelajaran tatap muka, yang rencananya pemerintah kita akan mulai dilaksanakan di bulan Juli. Nah, ini guru-guru sudah mulai divaksin semua. Maka pimpinan cabang Muhammadiyah Waru meminta kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah, khususnya SMP Muhammadiyah Tigawaru, untuk mulai mengadakan pra-PTM. Jadi sebelum resmi nanti ada pembelajaran tatap muka, itu ada pra. Pra di sini diterjemahkan oleh sekolah, yang pertama salah satunya ekstrakurikuler. Nah, ini secara bertahap dengan skup yang lebih kecil, anak-anak mulai kita izinkan untuk masuk ke sekolah. Kemudian yang kedua, yang rencana ini kita laksanakan diawali di tanggal 1 April untuk ujian sekolah anak kelas 9 besok. Sekolah akan menyiapkan, jadi menyiapkan ini artinya khusus kepada anak-anak dan orang tua yang siap. Bagi yang tidak siap, maka tetap 100% selama 7 hari itu dilaksanakan secara online atau dikerjakan di rumah lewat aplikasi HP maupun laptop. Namun bagi orang tua yang mengizinkan kepada putranya untuk ujian sekolah di sekolah, ya itu, maka akan ada mekanisme tertentu, karena memang jumlahnya tidak boleh 100%. Nanti kurikulum Ustadz Arief Kurniawan akan menjelaskan secara teknis. Artinya ada sebagian hari siswa-siswa kita, putra-putri jenengan semuanya diizinkan untuk mengerjakan di sekolah. Nah, jadi mekanismenya nanti separuh itu mengerjakan di sekolah, kemudian separuhnya lagi di rumah. Tetapi perlu digarisbawahi Bapak Ibu, ini sifatnya tidak wajib. Artinya bagi orang tua yang mau mendatangkan putranya ke sekolah untuk ujian, maka sekolah menyiapkan selama 3 hari. Nah, nanti jadwal akan disampaikan. Kemudian bagi orang tua yang masih khawatir, maka seluruh ujian bisa dilaksanakan secara online di rumah. Nah, ini adalah upaya agar bagi anak-anak yang mungkin sudah kangen di sekolah, sudah rindu di sekolah, bisa hadir ke sekolah. Tentu kita berharap nanti secara bertahap pembelajaran ini bisa mendekati kenormalan, bahkan sudah normal, anak-anak bisa datang ke sekolah. Dan terakhir, kami minta dukungan dan doa kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama berdoa, semoga proses ini semuanya berjalan dengan lancar, senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi ayah bunda,
yang tidak mengizinkan atau tetap meminta anaknya tetap mengerjakan di rumah, tidak ada masalah karena ini sifatnya hanya pilihan. Jadi mohon yang seperti ini tidak perlu dijadikan sebagai bahan perdebatan, tetapi ini sifatnya hanya pilihan. Upaya sekolah, barangkali anak-anak memang sangat rindu untuk datang di sekolah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan disambung oleh Ustadz Arief Kurniawan, dan dari kami mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali siswa kelas 9 yang saya hormati, dan anak-anakku kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesehatan serta banyak nikmat yang lain, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kelancaran, kelapangan, sehingga bisa melaksanakan semua aktivitas dalam kehidupan kita dengan kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu wali siswa dan anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, di sini saya selaku urusan kurikulum sekolah akan memaparkan kegiatan kelas 9, di mana kelas 9 ini sampai saat ini sudah memasuki masa-masa akhir di semester 2 dengan beberapa kegiatan yang sudah kami sampaikan melalui edaran yang kami terimakan kepada siswa. Baik, untuk yang pertama akan saya sampaikan mengenai kriteria kelulusan SMP Muhammadiyah Tigawaru. Kriteria kelulusan ini menjadi kerangka dasar bagi sekolah untuk meluluskan siswa-siswinya di tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Peserta didik dinyatakan lulus jika memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Nah, program pembelajaran di sekolah kita itu mulai semester 1 sampai dengan semester 6 dengan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan dan keterampilan ini diharapkan memiliki nilai minimal sama dengan KKM. Nah, untuk poin 1 ini alhamdulillah siswa-siswi di kelas 9 sudah menjalankan. Bapak Ibu, ini sudah masuk di semester 6. Tetap mari kita berikan motivasi bagi siswa-siswi agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan sebaik mungkin. Lalu yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Di samping nilai pengetahuan dan keterampilan, yang menjadi kriteria adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini diambil rata-rata dari semester 1 sampai dengan semester 6. Dan diharapkan siswa memiliki penilaian sikap minimal baik. Untuk penilaian sikap ini diberikan oleh dari Bapak Ibu wali kelas, kemudian dari guru mata pelajaran, dan juga dari guru BK. Dan alhamdulillah anak-anak di SMP Muhammadiyah Tigawaru kelas 9 memiliki sikap dan perilaku yang baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan wali siswa siswa yang saya hormati, mengikuti ujian satuan pendidikan untuk semua mata pelajaran. Ujian satuan pendidikan ini adalah istilah baru Bapak Ibu dari istilah di tahun sebelumnya, yaitu ujian sekolah. Ada 4 penilaian di ujian satuan pendidikan, yaitu portofolio, kemudian penugasan, ujian praktik, dan ujian tulis. Dan diharapkan dari semua aspek penilaian tersebut minimal nilainya adalah sama dengan KKM. Dan pada saat ini anak-anak kelas 9 sudah memasuki di tahap
3. Jadi sudah menjalankan penugasan, kemudian portofolio dan ujian praktek. Nah, ini adalah persiapan untuk penilaian keempat, yaitu ujian tulis. Nah, secara teknis Bapak Ibu akan kami jelaskan teknis pelaksanaan untuk jadwal pelaksanaan. Bapak Ibu sudah kami sampaikan di edaran. Untuk penugasan dan portofolio ini sudah kami laksanakan di tanggal 15 Februari sampai dengan 5 Maret 2021. Kemudian untuk ujian praktik ini sudah kami laksanakan di minggu kemarin Bapak Ibu, yaitu di tanggal 8 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021. Lalu untuk yang terakhir di ujian tulis nanti akan kami laksanakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 April 2021. Nah, hal-hal yang perlu digarisbawahi, yang pertama, di tahun ini ujian nasional dihapus. Kemudian diganti dengan ujian satuan pendidikan. Jadi saat ini melalui Permendikbud yaitu nomor 43 tahun 2019, ujian nasional dihapus dan diganti dengan ujian sekolah, yang saat ini ujian sekolah diganti istilahnya dengan ujian satuan pendidikan. Kemudian poin kedua yang perlu digarisbawahi, semua siswa harus mengikuti semua ujian tersebut sebagai syarat kelulusan. Ini sesuai dengan kriteria kelulusan yang sudah kita disetujui oleh sekolah dan juga sudah dirapatkan oleh Dewan Guru. Jadi Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi, semua siswa harus mengikuti semua penilaian ujian sekolah. Kemudian yang poin ketiga, bentuk penilaian dan pengumpulan hasil ujian penugasan, portofolio dan ujian praktik ini sudah ditentukan oleh guru mata pelajaran di masing-masing kelas. Dan ini sudah diinformasikan melalui Google Classroom di kelas siswa masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kami mohon untuk membantu juga dalam memotivasi siswa dengan cara mungkin menanyakan apakah tugas-tugasnya yang sudah diberikan itu sudah dikerjakan atau belum. Karena ini menjadi penting sebagai prasyarat kelulusan siswa. Selanjutnya di teknis pelaksanaan ujian tulis, yang pertama, ujian tulis dilaksanakan secara online melalui link ujian sekolah. Siswa login menggunakan username dan password yang tertera pada kartu peserta ujian. Nah, Bapak Ibu wali siswa yang saya hormati, bagi siswa ini untuk mendapatkan kartu ujian ini harus menyelesaikan prasyarat administrasi yang sudah kami sampaikan di edaran sebelumnya. Jadi kami mohon Bapak Ibu bisa mengecek apakah semua siswa sudah mendapatkan kartu peserta ujian, karena ini nanti berisi username dan password bagi siswa. Kemudian jika ada kendala, kami mohon untuk berkomunikasi dengan wali kelas masing-masing. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, ujian tulis dilaksanakan secara blended test, sebagaimana edaran yang sudah kami sampaikan, yaitu perpaduan antara daring dan luring bergantian sesuai jadwal sebagai berikut. Jadi pada jadwal tersebut bergantian antara kelas 9A dan 9B serta 9C dan 9D. Jadi 3 hari 9A dan 9B ini melaksanakan ujian secara luring.
Kemudian 9C dan 9D ini daring. Lalu bergantian di 3 hari berikutnya, kelas 9C dan 9D luring, kelas 9A dan 9B itu daring. Jadi maksud bergantian sesuai jadwal itu sebagaimana yang sudah tertera di pemberitahuan. Kemudian hari yang ke-7 ini siswa melaksanakan ujian dengan daring. Selanjutnya. Nah, untuk daring dan luring tes ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk luring tes siswa datang ke sekolah. Untuk kapasitas ruang ujian ini maksimal 13 siswa dengan bangku berjarak 1,5 meter dan ventilasi terbuka. Ini sebagaimana syarat ruangan untuk ruang kelas selama masa pandemi. Kemudian siswa melaksanakan ujian melalui perangkat HP, laptop atau gadgetnya sendiri. Jadi Bapak Ibu dan siswa, untuk siswa yang luring ke sekolah ini diharapkan gadget atau perlengkapannya sudah dalam kondisi yang baik, jadi baterainya terisi penuh. Kemudian boleh jika dirasa perlu siswa bisa membawa kabel olor ataupun cas ke sekolah. Itu supaya nanti ujian bisa berjalan dengan lancar. Berikutnya siswa mengikuti protokol standar sebagai berikut. Menyerahkan surat persetujuan orang tua yang sudah kami lamparkan. Kemudian siswa berpakaian bebas, sopan, menutup aurat dan bersepatu. Siswa wajib bermasker atau face shield. Siswa membawa makan dan minum sendiri dan segera pulang setelah selesai ujian. Ini untuk yang luring. Jadi untuk luring ini siswa ke sekolah. Ini karena dari instruksi pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Waru untuk menyongsong pembelajaran di tahun depan, diharapkan sekolah ini melaksanakan pra pembelajaran tatap muka. Jadi untuk kelas 9 ini dilaksanakan ketika ujian sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk daring siswa melaksanakan ujian dengan ketentuan sebagai berikut. Siswa mengerjakan soal ujian dari rumah. Kemudian siswa ketika ujian wajib berseragam. Ini karena nanti akan kita ambil foto saat siswa melaksanakan ujian. Kemudian untuk luring tes tadi ketika siswa ke sekolah, ini diharapkan siswa sudah berada di sekolah maksimal 15 menit sebelum tes dimulai. Jadi supaya ketika ada kendala saat ujian ini segera bisa kita atasi. Nah, sebagai informasi tambahan Bapak Ibu tentang surat persetujuan orang tua, ini merupakan pilihan Bapak Ibu. Jadi siswa melaksanakan luring dan daring ini adalah pilihan. Jadi bagi siswa yang melaksanakan luring ini membawa surat persetujuan yang sudah ditandatangani orang tua dibawa saat siswa mengikuti ujian ke sekolah. Bagi siswa yang orang tuanya tidak memberikan persetujuan, ini tidak perlu menandatangani surat persetujuan. Ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang persetujuan wali siswa. Berikutnya untuk pembiayaan USP atau ujian satuan pendidikan ini berasal dari uang kegiatan siswa kelas 9. Ini yang menjadi salah satu prasyarat untuk administrasi ujian, di mana dari uang tersebut Bapak Ibu sudah untuk pengeluarannya sebagai berikut, yaitu untuk pengadaan naskah soal. Soal yang kita pakai ini dari 3 sumber, dari sekolah, kemudian ada yang dari MKKS Muhammadiyah dan juga ada yang dari pimpinan wilayah Muhammadiyah
Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga pengeluaran untuk kuota siswa. Jadi selama masa ujian satuan pendidikan ini siswa sudah mendapatkan kuota yang sudah kami transfer kepada masing-masing siswa. Itu sudah kami laksanakan ketika siswa melaksanakan ujian praktek dan menjelang ujian tulis. Jadi ini sudah kami berikan ke siswa sebagai bentuk kepedulian sekolah supaya siswa bisa melaksanakan ujian dengan lancar. Kemudian untuk pengeluaran ketiga ini adalah untuk pengolahan nilai. Karena nanti di akhir ujian sekolah ini siswa harus memiliki ijazah, diantaranya untuk pengolahan nilai dan juga untuk rapot. Kemudian yang keempat untuk kepengawasan. Yang kelima ini untuk keperluan pasca ujian, diantaranya ada DKN, kemudian ada SKL, ijazah dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam untuk kepanitiaan. Nah ini makanya Bapak Ibu kami berharap untuk persyaratan ujian sekolah ini bisa segera diselesaikan. Info tambahan berikutnya, untuk kegiatan kelas 9 setelah ujian sekolah ada beberapa, yaitu di tanggal 28 sampai 29 April ini ada kegiatan Pondok Ramadan. Kemudian ada pelaksanaan tes minat bakat atau psikotes. Ini insya Allah di tanggal 24 Mei. Nah, psikotes ini biasanya menjadi hal yang penting ketika siswa akan memasuki jenjang pendidikan tingkat atas. Jadi akan ditanyakan hasil psikotes, maka akan kami laksanakan psikotes kepada siswa. Kemudian antara di bulan Juni ini ada promosi dari SMA atau SMK untuk info tambahan bagi siswa. Ini akan kami sampaikan. Mungkin ada siswa sekolah yang ingin memberikan informasi sekolahnya kepada siswa kelas 9. Lalu di kelulusan siswa ini ada di bulan Juni tahun 2021. Untuk tanggal kelulusan ini nanti menunggu informasi selanjutnya dari Dinas Kabupaten Sidoarjo. Nah, Bapak Ibu, wali siswa yang saya hormati dan siswa kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan, demikian penjelasan ataupun mungkin informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan kelas 9. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa melalui wali kelas atau Bapak Ibu wali siswa, kami persilahkan datang ke sekolah menemui kami selaku urusan kurikulum agar bisa mendapatkan informasi lebih penting, lebih jelas. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya doakan semoga siswa-siswi kelas 9 bisa mendapatkan kemudahan dan kelancaran saat menempuh ujian sekolah dan bisa melanjutkan di tingkat pendidikan atas, mendapatkan sekolah yang terbaik yang bisa mengantarkan siswa-siswi ke cita-cita yang diharapkan. Amin. Nasrullah wa fathul kharib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.